Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel, yang kesempatan kali ini akan menemani Anda membahas soal-soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau PAS. Bila Anda belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari sajian video-video kami yang terbaru. Dan jangan lupa like, komen yang positif, dan bagikan video ini di media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan soal persamaan garis sejajar dan tegak lurus garis lain. Contoh: tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 8,3 dan sejajar garis dengan persamaan 4Y dikurangi 6X sama dengan 7. Mari kita selesaikan. Kita misalkan garis yang melalui titik X1, Y1 yaitu negatif 8,3 adalah garis H, dan garis dengan persamaan 4Y dikurangi 6X sama dengan 7 adalah garis G. Dan diketahui bahwa garis H sejajar dengan garis G, sedangkan garis G persamaannya adalah negatif 6X ditambah 4Y sama dengan 7. Negatif 6X saya tukar tempat, saya taruh di suku yang pertama supaya bersesuaian dengan bentuk bakunya. Jelas nilai A sama dengan negatif 6 yaitu koefisien X, dan nilai B adalah 4 yaitu koefisien Z. Bentuk ini adalah bentuk implisit, maka gradien garis H sama dengan gradien garis G yang dirumuskan min A per B atau lawan A per B. Maka MH sama dengan gradien dari garis G yaitu min 6 per 4 lawan dari negatif 6 per 4. Lawan dari negatif 6 adalah positif 6. Positif 6 dibagi 4, bila disederhanakan hasilnya positif 3/2. Jadi gradien garis H yang melalui titik X1, Y1 negatif 8,3 adalah 3/2. Maka garis H dapat kita tentukan dengan rumus persamaan garis Y min Y1 sama dengan MH kali X min X1, yang mana X1 dan Y1 adalah negatif 8 dan 3, sedangkan MH 3/2. Kita substitusikan nilai-nilai itu ke rumus persamaan garisnya menjadi Y dikurangi 3 diambilkan dari sini, Y1 sama dengan 3/2 dikali dalam kurung X dikurangi negatif 8. 3/2 adalah nilai gradien dari garis H yang sama dengan gradien garis G, sedangkan negatif 8 adalah nilai X1. Kemudian dikurangi negatif 8 sama artinya ditambah 8. Maka kita dapatkan bentuk Y dikurangi 3 sama dengan 3/2 dikali dalam kurung X ditambah 8. Kita tulis ulang di sini. Kemudian 3/2 kita kalikan dengan yang di dalam kurung, yaitu menjadi Y dikurangi 3 sama dengan 3/2X ditambah 12. 3/2 kali X adalah 3/2X. 3/2 kali 8/1 itu 24/2, hasilnya
12. Negatif 3 kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi Y sama dengan 3/2X plus 12 plus 3. 12 plus 3 sejenis kita sederhanakan, maka kita dapatkan Y sama dengan 3/2X ditambah 15. Nah, kalau kita ingin nyatakan dalam bentuk implisit, maka pecahannya bisa kita hilangkan dulu dengan mengalihkan setiap suku dengan bilangan 2. Maka kita dapatkan Y dikali 2 adalah 2Y, 3/2X dikalikan 2 hasilnya 3X, 15 dikalikan 2 30. Kemudian kita kumpulkan dalam satu ruas X dan Y-nya. 3X kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3X. Maka bentuk yang ekuivalen yaitu 2Y dikurangi 3X sama dengan 30. Ini adalah salah satu dari bentuk implisit persamaan garis dalam soal. Atau dinyatakan bentuk yang lain, misalnya kita menghendaki yang negatif 3X ini menjadi positif. Caranya setiap suku kita kalikan dengan negatif 1, maka menjadi 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 30. Atau bentuk implisit yang lain, dengan memindah negatif 30 kita kumpulkan dalam satu ruas dengan suku yang lainnya, yaitu menjadi 3X dikurangi 2Y plus 30 sama dengan 0. Jadi bentuk implisitnya bisa 3Y dikurangi 3X sama dengan 30, atau 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 30, atau 3X min 2Y plus 30 sama dengan 0. Nah, di sini Anda perlu memiliki keterampilan untuk merubah suatu persamaan ke persamaan lain yang ekuivalen. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua. Perhatikan grafik garis G sejajar garis H, tentukan persamaan garis G. Langkah yang pertama, kita identifikasi gambar bahwa garis G sejajar garis H yang melalui titik A negatif 2,3 dan titik B 2,0. Titik A dan titik B yang dilalui oleh garis H. Karena garis G sejajar garis H, maka MG sama dengan MH sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita substitusikan nilai X1 Y1 dan X2 Y2 yang dilalui garis H, yaitu 0 dikurangi 3 per 2 dikurangi negatif 2. 0 dikurangi 3, 3 diambilkan dari sini, kemudian 2 dikurangi negatif 2, 2 adalah dari absis titik B dan negatif 2 absis titik A. Kita sederhanakan, hasilnya negatif 3/4. Dari mana? 0 dikurangi 3 adalah negatif 3, sedangkan 2 dikurangi negatif 2 sama artinya 2 ditambah positif 2, hasilnya 4. Maka gradien garis G sama dengan gradien garis H, yaitu negatif 3/4. Nah, sekarang kita sudah memiliki gradien garis G dan garis G melalui titik C. Maka langkah yang kedua adalah gunakan rumus persamaan garis, yaitu garis G yang melalui titik C 5,2 sebagai berikut, yaitu rumus persamaan garis Y dikurangi Y1 sama dengan MG dikali X min X1. Kita substitusikan nilai X1, Y1 yaitu 5,2 dan nilai MG negatif 3/4 ke persamaan garis, menjadi
Y dikurangi 2 kita ambilkan dari sini sama dengan negatif 3/4 kita ambilkan dari nilai M di sini, dikali dalam kurung X dikurangi 5 adalah absis ini. Kemudian kalau kita menginginkan tidak memuat unsur pecahan, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 4 menghasilkan 4Y diperoleh dari Y dikalikan 4. Kemudian negatif 8 diperoleh dari negatif 2 dikali 4. Kemudian negatif 3 adalah negatif 3/4 dikalikan 4. Dalam kurung tetap tidak boleh dikalikan karena yang di luar kurung sudah dikalikan. Kemudian negatif 3 kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung, menjadi 4Y dikurangi 8 sama dengan negatif 3X ditambah 15 min kali min plus. Nah, kemudian kalau kita menghendaki bentuk implisit, ya tinggal kita kumpulkan. Negatif 3X pindah ruas kiri menjadi positif 4Y nya tetap, negatif 8 tetap, 15 menjadi negatif 15 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi 3X plus 4Y dikurangi 23 sama dengan 0. Ini langsung saya nyatakan dalam bentuk implisit. Kalau Anda menghendaki bentuk eksplisit, ya caranya seperti sebelumnya tadi. Sudah banyak perubahan-perubahan bentuk itu kita pelajari di persamaan-persamaan garis sebelumnya. Berikutnya contoh yang ketiga, perhatikan gambar, tentukan persamaan garis J. Garis J melalui titik C yaitu 4,-1 tegak lurus dengan garis K. Langkah pertama, garis J tegak lurus K dan K melalui titik A 0,3 ini dan melalui B negatif 5,0 di sini. Maka gradien garis K atau MK adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 dengan X1 Y1 nya adalah 0,3 dan X2, Y2 nya negatif 5,0. Kita substitusikan sama dengan 0 dikurangi 3 per negatif 5 dikurangi 0. 0 dikurangi negatif 3 adalah negatif 3. Negatif 5 dikurangi 0 adalah negatif 5. Negatif 3 per negatif 5, negatif dibagi negatif adalah positif, yaitu 3 per 5. Gradien garis K sudah kita dapatkan, yaitu positif 3 per 5. Garis J tegak lurus K, maka gradien garis J adalah gradien garis K kita balik dan kita lawan. Maka MJ sama dengan negatif 5 per 3. Pembilang dan penyebutnya bertukar tempat, tandanya berubah menjadi lawannya. Sekarang gradien garis J sudah kita dapatkan, yaitu negatif 5 per 3. Dan garis J pada gambar melalui titik C 4,-1. Maka dengan mudah kita bisa menentukan persamaan garis J yang melalui titik 4,-1 dan bergradien negatif 5 per 3 adalah Y min Y1 sama dengan MJ kali X min X1. Kita substitusikan Y1 nya adalah negatif 1, X1 nya 4 dan MJ nya negatif 5 per 3. Menjadi Y plus 1 dari min 1 langsung kita tulis plus 1 sama dengan negatif 5 per 3 dikali dalam kurung X dikurangi 4. 4-nya dari sini. Berikutnya, kalau kita menghendaki bentuk implisit tanpa adanya pecahan,
kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 3. Kita peroleh 3Y plus 3 sama dengan negatif 5 dalam kurung tetap, tidak perlu dikalikan dengan 3. Karena yang di luar kurung yaitu negatif 5/3 sudah kita kalikan 3, hasilnya negatif 5. Kemudian negatif 5 kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung menggunakan sifat distributif. Kita peroleh 3Y plus 3 sama dengan negatif 5X plus 20. Selanjutnya kita kumpulkan variabel X dengan variabel Y menjadi 5X plus 3Y. Negatif 5X pindah ruas kiri menjadi positif 5X. Dan 3 kita kumpulkan dengan suku yang sejenis yaitu 20 menjadi min 3 karena pindah ruas. Kita sederhanakan, bentuk implisitnya adalah 5X plus 3Y sama dengan 17. Dan ini bisa dinyatakan dalam bentuk implisit yang lain dan juga bisa dinyatakan dalam bentuk eksplisit. Tapi itu tidak saya lakukan, silakan kalian yang melakukan itu supaya Anda juga tertantang untuk mengeksplor kemampuan Anda. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Akhirnya sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.